Ketika sebuah hubungan berakhir, apakah yang terjadi berikutnya adalah proses move on atau penyembuhan yang harus dijalani? Banyak orang yang mengaku gagal move on dengan terus-menerus teringat mantan dan semua kenangan semasa menjalin hubungan. Sebenarnya, salah satu penyebab gagalnya move on bisa jadi karena kita salah mengartikan konsep move on itu sendiri. Mendengar kata move on, terlintas sebuah kalimat di pikiran kita yang berkaitan dengan pergi menjauh. Sebenarnya, apa sih move on itu? Lalu apa perbedaan antara melepaskan dan move on jika berkaitan dengan suatu hubungan? Selamat datang dan salam hangat, sayang dan peluk rindu dariku. Bertemu lagi via suara bersama aku, Arul, di podcast Lenkarita. Lensa, kata, dan cerita. Malam hari ini aku bakalan ngebahas gimana sih cara ngelupain orang yang pernah kita sayang dan pernah jadi orang yang spesial di hati kita dulu. Atau kita bisa sebut mantan lah. Semoga podcast edisi kali ini bisa ngebantu pendengar setia Lenkarita, teman-temanmu, sahabatmu, atau siapapun lah yang mungkin ngerasain hal yang sama. Dan silakan diarahin ke video ini, jadi mereka pasti bakalan dapat input yang sama. Sama kayak kamu ngedengerin ini. Baiklah, langsung saja kita mainkan. Move on. Move on adalah serapan dari bahasa Inggris yang diartikan pindah. Tapi banyak orang yang mengasumsikan kata move on ini dengan arti yang berbeda. Seperti pindah ke lain hati, pindah ke lingkungan lain, melupakan kenangan yang buruk dari masa lalunya, melupakan semua kenangan bersama dia, dan masih banyak lainnya. Bergantung siapa yang menggunakan kata ini. Move on bersifat general sih. Tidak selalu tentang masalah percintaan dan bergantung orang mengartikannya. Banyak yang menganggap bahwa move on sama dengan melupakan. Inilah yang menjadikan proses move onmu bisa gagal terjadi. Karena konsep utama dari move on adalah bukan melupakan, melainkan berbaikan dengan semua kenangan dan ingatan yang terjadi. Ada juga nih, orang-orang yang menganggap bahwa balas dendam itu adalah kunci keberhasilan sebuah proses move on. Waduh, jangan berpikiran sempit begitu dong. Jika hubunganmu dan dia memang gak berhasil, maka sebaiknya kamu mulai fokus soal mencintai diri. Bukan malah menyakiti orang lain. Gimana bisa move on kan kalau begini? Kita tidak harus terjerumus dalam keadaan yang kita tidak senangi. Sebab kita memiliki andil untuk ngebuat suasana menjadi damai. Salah satunya dengan memaafkan apa yang sudah pernah melukai hati kita. Pada titik ini, move on yang kamu artikan berarti kamu belum mencapai tahap bergerak maju. Kamu hanya ingin memaafkan sehingga kamu bisa lupa. Tetapi luka dan amarahnya masih ada. Sedangkan ketika melepaskan, berarti kamu telah melepaskan kemarahan dan memaafkannya dan diri sendiri atas kesalahan yang kamu atau pasangan buat.
Kamu mungkin tidak pernah sepenuhnya melupakannya, tetapi sudah mampu menerima perpisahan. Jadi, move on hanya masalah waktu kok. Ketika sendirian di kamar dengan lagu udah gak terbesit tentang dia, melihat dia di jalan tanpa ada rasa panas dingin, udah gak ada rasa cemburu dia dengan yang lain. Masalahnya hanya waktu, dan sampai sekarang waktu itu belum datang. Mungkin. Dan move on adalah berdamai dengan keadaan. Jika memang tak bisa melupa, berdamailah dengan kenangannya. Setelah kita berdamai dengan keadaan, kita akan menemukan bahwa meneruskan hidup akan lebih damai tanpa harus memaksa lupa. Jikapun teringat, kita akan mengingatnya tanpa amarah lagi. Karena otak kita itu didesain untuk mengingat, bukan untuk melupakan. Dari semuanya, kamu seharusnya udah paham dong dari konsep move on. Berusaha melupakan dia adalah cara yang sia-sia dan percuma untuk akhirnya bisa lupa dengan semuanya. Karena kita gak bakalan bisa lupa. Jangan pernah merasa kamu harus pergi. Kamu harus lari. Kamu harus memblokir semua sosial media yang dia punya. Dan kamu harus gak bertemu dengan dia lagi. Supaya bisa benar-benar move on dari dia. Karena itu bisa ngebuat kamu terjebak. Atau selalu mengingat, bahkan bisa ngebuat kamu ngulang lagi semuanya dari nol. Ketika mungkin kamu udah 90% lupa, segala sesuatu tentang dia, begitu dia hadir lagi gitu misalnya, entah ngasih kabar say hey, ngechat kamu, atau ada momen ketemu sama kamu, terus 90% usaha move onmu balik lagi ke nol, atau mungkin minus kesekian persen lah. Mungkin karena fokus kamu adalah melupakan dia. Fokus kamu itu melupakan dia. Ketika ada momentum ingat lagi, ya bakalan ingat lagi lah semuanya gitu. Kecuali kamu amnesia. Jadi jangan pernah fokus untuk melupakan dia. Berdamailah dengan itu. Biasakan diri kamu untuk akhirnya sekarang menjalani hidup dengan bahagia, meskipun tanpa dia. Dengan begitu, kamu bakal lebih mudah untuk ngejalanin move onmu. Ingat, move on yang sebenarnya adalah bukan ketika kamu bisa melupakan dia. Tapi ketika kamu ketemu sama dia, ketika dia hadir lagi di hidup kamu, ketika kamu punya kesempatan untuk berinteraksi dengan dia kembali, hati kamu biasa aja. Dan move on itu berasal dari niat dan tekad dari dalam dirimu. Bagaimanapun perlakuan mantanmu, harusnya sih nggak memberikan pengaruh apapun pada keberhasilan move onmu. Karena kamu punya kuasa penuh untuk menentukan terus berbaikan dengan masa lalu atau mau terus teringat si dia yang pernah menjalin kasih bersama. Sekali lagi ingat ya, move on itu bukan melupakan. Karena kita gak akan pernah bisa melupakan sesuatu ketika kita berusaha. Yang ada malah semakin ingat kan? So, apakah kamu sudah siap move on dari bayang-bayang mantan?
Keep on going, keep on fighting, love and lack for you. Sampai jumpa kembali, salam hangat, sayang, dan peluk rindu dariku. Len Carita.